Maret 2024, saya pergi ke Desa Kualan Hilir di Kalimantan Barat. Desa ini didominasi oleh masyarakat Dayak Kualan dan sebagian besar di antara mereka berprofesi sebagai petani. Mereka masih mempraktikkan sejumlah tradisi di sektor pertanian, seperti gotong royong atau melakukan syukuran ketika panen, dan beberapa aktivitas budaya lainnya. Dan ketika saya berada di Desa Kualan Hilir, saya menyaksikan sejumlah warga dan mendengar cerita mereka tentang betapa terganggunya aktivitas kebudayaan dan pertanian di sana. Ada satu perusahaan bernama PT Mayana Persada datang. Jumlah keseluruhan areal konsesi PT Mayana Persada itu setara dengan 1/3 luas Kecamatan Simpang Hulu dan Simpang 2 yang berada di Kabupaten Ketapang. Lalu, bagaimana mungkin masyarakat yang bermukim dan berladang sejak dahulunya di sana, bahkan yang berladang dan bermukim di area konsesi perusahaan, tak merasakan dampak yang besar? Pada 2021 dan 2022, kehadiran mereka menyebabkan konflik di antara masyarakat. Di Dusun Layang terjadi pembakaran pondok. 9 pondok warga dibakar oleh massa yang diduga adalah orang-orang suruhan dari perusahaan tersebut. Kemudian, sejak 2021, ada sekitar 3.000 sampai 4.000 hektar tanah dan ladang mereka yang digusur paksa oleh perusahaan. Saya menulis cerita dengan sudut pandang bagaimana perempuan menjadi kelompok yang sangat dirugikan ketika mereka berhadapan dengan kerusakan alam, terutama akibat deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan. Meskipun di sana terlihat tak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam urusan berladang dan bercocok tanam, faktanya perempuan lebih sedikit tahu tentang apa yang benar-benar terjadi di sana. Termasuk ketika ladang mereka digantikan oleh akasia secara tiba-tiba. Patriarki dan perampasan lahan milik masyarakat membuat perempuan menderita 2 kali lebih besar ketimbang laki-laki. Hal itu tentu juga terjadi di Ketapang. Kebanyakan perempuan menyerahkan persoalan ganti rugi hingga perlawanan kepada laki-laki. Saya tak tahu, itu urusan bapak aja. Kata lebih dari 8 perempuan yang saya wawancarai dan saya berusaha menirukan logat mereka berbicara. Ada memang beberapa perempuan yang melawan di sana, tapi tidak dalam garis perjuangan yang terorganisir. Perempuan cenderung melawan sebisanya, semampunya, sendirian. Kalau ada yang berminat atau berniat mengajak perempuan lain untuk melawan, di sana itu tampaknya susah untuk diwujudkan. Penggusuran yang menimpa warga Dusun Layang berdampak putusnya hubungan antara masyarakat petani dengan tanah yang selama bertahun-tahun telah menghidupi mereka. Selain itu, banyak di antara mereka harus meninggalkan profesi petani, menjadi buruh bangunan, maupun bekerja pada warga pemilik tanah yang lainnya. Hal terparahnya, ketika ladang hilang, beban hidup mereka tentu bertambah. Banyak perempuan di sana, terutama di desa Kualan Hilir, di Dusun Layang, memilih berhutang supaya dapur mereka tetap mengepul. Ada yang berhutang ke tetangga, ke toko sembako, bahkan ke koperasi-koperasi desa. Tak tanggung-tanggung, hutang mereka bahkan hingga jutaan rupiah. Saat ini mereka telah mengalami trauma untuk bekerja bahkan di tanahnya mereka sendiri. Beberapa di antara mereka kehilangan harapan karena pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja pada kenyataannya merampas ruang hidup warga setempat. Karena itu sebagai jurnalis, saya merasa perlu menceritakan apa yang mereka alami. Praktik berjurnalisme yang paling tepat dilakukan ketika melakukan kolaborasi ini adalah metode live-in. Salah satu metode investigasi yang memaksakan peliput atau reporternya itu tinggal beberapa lama di rumah desa salah satu warga dan mengikuti segala aktivitas yang terjadi di sana. Alasannya jelas, supaya permasalahan-permasalahan mikro seperti percekcokan di dalam rumah tangga dan hal-hal lainnya itu bisa terpotret dengan baik, meskipun dengan harga yang lebih mahal.
perubahan iklim kemari angin tidak pernah kencang, sekarang angin udah. Jadi kalau udah musim mau hujan, ketika kami ke lapangan, ada satu hal yang menurut kami mencengangkan adalah wilayah konsesi yang berstatus kawasan lindung itu ternyata digarap habis, dideforestasi, ditebang habis oleh PT Mayawana Persada. Kawasan itu kenapa disebut sebagai lindung? Karena pertama memang itu habitat orang utan dan sejumlah satwa liar endemik dengan status terancam punah, sekaligus kawasan yang memiliki kerentanan luar biasa ketika terjadi perubahan. Nah, yang membuat kami kaget adalah kawasan yang berstatus lindung itu ternyata diubah menjadi kawasan yang bisa ditebang untuk membudidayakan tanaman akasia sebagai bahan baku dari kertas. Ini yang kami herankan dan kaget adalah kenapa kemudian KLHK memfasilitasi Seharusnya LHK marah sih melihat Mayawana ini. Persoalan perusakan lingkungan dan ekosistem memiliki banyak tantangan, dan untuk memahami isu ini itu sangat kompleks sehingga memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Apa yang dilakukan dalam investigasi kolaborasi yang diinisiasi oleh SIEJ adalah salah satu cara terbaik dalam memberikan masukan atau evaluasi terhadap kebijakan publik dengan berbasis bukti. Suatu isu atau kondisi disebut masalah karena ada berbagai pihak yang menyajikan informasi suatu kondisi dengan cara yang mengarahkan masyarakat untuk menganggap kondisi itu penting dan layak untuk diperhatikan. Inilah yang dilakukan oleh masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis itu sendiri dalam mengawal isu deforestasi di dalam konsesi Mayawana Persada. Yang kalian saksikan saat ini adalah hasil liputan seri kedua dengan lokasi dan tema berbeda. Pada sebelumnya adalah kita bicara soal PLTA Batang Toru, dan sekarang adalah bagaimana sebuah perusahaan membabat alas Borneo, hutan Borneo, yang sebetulnya banyak dengan kekayaan keanekaragaman hayati, mulai dari orang utan dan sebagainya, termasuk juga gambut lindung, yang sebetulnya tidak boleh diutak-atik karena memang punya peran sendiri untuk lingkungan di sekitar Kalimantan Barat. Kolaborasi yang dilakukan di Depati Project ini mempunyai kekhasan, karena tidak hanya entitas media dan jurnalis saja yang berkolaborasi. Kita melibatkan CSO,
kita melibatkan para pakar, akademisi, untuk memperkuat kapasitas teman-teman wartawan yang melakukan liputan investigasi ini. Ini menjadi menarik. Sebetulnya adalah ada banyak lintas disiplin profesi yang akhirnya bertemu di satu titik untuk membelejeti istilahnya, merangkum atau menyampaikan atau melakukan liputan kepada publik untuk tema-tema tertentu yang itu penting buat publik.